Sore itu, langit di desa Cempaka berubah temaram. Awan kelabu menutup matahari, meninggalkan semburat jingga di ufuk barat. Reyhan, pemuda 20 tahun dengan wajah teduh namun tatapan penuh resah, duduk di teras rumahnya yang sederhana. Dinding papan mulai rapuh dimakan waktu, dan atap seng berderit tiap kali angin sore bertiup. Di kejauhan, langkah tergesa terdengar di jalan tanah yang menghubungkan pasar dengan perkampungan. Bu Marni, ibunya, muncul sambil menggendong keranjang anyaman yang hanya berisi sisa sayuran layu. Wajahnya pucat, matanya basah, dan bibirnya bergetar seakan menahan sesuatu. Reyhan langsung bangkit. "Bu, kenapa? Dagangannya nggak laku?" tanyanya hati-hati. Ibunya menggeleng pelan, tapi air mata yang akhirnya jatuh menjawab lebih jujur daripada kata-kata. Sambil menurunkan keranjang, Bu Marni berbisik lirih. "Tadi di pasar, Ibu Ratna, istri Pak Darmawan, berkata semua ini sampah. Dia bilang kita pantas hidup miskin karena malas." Nada suaranya pecah di akhir kalimat. Reyhan mengepalkan tangan. Ibu Ratna memang terkenal angkuh. Rumahnya besar, mobilnya berderet, dan setiap minggu ada pesta kecil yang memamerkan kekayaan keluarga itu. Bagi Reyhan, hinaan itu seperti pisau yang mengiris harga dirinya. Senja merambat menjadi malam. Reyhan duduk di tepi ranjang, masih memikirkan ucapan ibunya. Saat itulah suara langkah pelan terdengar di luar jendela. Bukan langkah biasa, ritmenya lambat, seperti menyeret kaki. Penasaran, ia keluar. Di gang sempit yang sepi, tampak sosok perempuan renta mengenakan kain lusuh dan kerudung hitam. Wajahnya samar tertutup bayangan, namun mata tuanya memantulkan kilau aneh di bawah cahaya lampu jalan yang redup. "Anak muda," sapa perempuan itu. Suaranya serak namun tegas. "Aku tahu hatimu panas. Dunia ini kadang adil hanya untuk mereka yang berani membalas." Reyhan terdiam, tak mengerti maksudnya. Nenek itu mengulurkan tangannya yang kurus, menggenggam sesuatu. Sebuah boneka mungil terbuat dari lilin kuning pudar. Bentuknya sederhana, hanya siluet tubuh manusia, tapi terasa dingin menusuk saat Reyhan menerimanya. "Ini hadiah. Suatu hari kau akan mengerti gunanya," ucapnya, lalu melangkah pergi tanpa menoleh. Reyhan memandangi boneka itu. Permukaannya kasar, aroma lilin bercampur bau tanah basah menyeruak samar. Ia ingin bertanya, tapi sosok nenek tadi sudah lenyap di tikungan. Hanya suara malam dan desir angin yang tersisa. Tanpa memikirkan lebih jauh, Reyhan membawa boneka itu masuk dan meletakkannya di atas meja kayu dekat jendela. Ia tidak tahu malam itu adalah awal dari serangkaian kejadian yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu,
udara di dalam rumah terasa lebih berat dari biasanya. Lampu minyak yang redup memantulkan bayangan boneka lilin di dinding, membuatnya tampak bergerak setiap kali nyala api bergoyang. Reyhan yang belum bisa tidur hanya memandangi langit-langit, mendengarkan suara serangga di luar. Namun, tepat saat jarum jam menunjuk angka 12, suara tetesan tipis terdengar dari arah meja dekat jendela. Tik, tik, tik. Ritmenya begitu teratur, seperti air menetes di bak kosong. Reyhan menoleh, mengerutkan kening. Meja itu kering ketika ia letakkan boneka tadi, tapi sekarang di bawahnya terlihat noda merah gelap yang perlahan melebar. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia mendekat, dan ketika cahaya lampu minyak menyentuh permukaan lilin, Reyhan menahan napas. Dari bagian kepala boneka itu keluar cairan kental berwarna merah pekat, menetes perlahan ke permukaan meja. Bau logam yang samar menusuk hidungnya, persis seperti aroma darah segar. Reyhan mundur satu langkah, matanya tak berkedip. Boneka itu dingin saat ia pegang sore tadi. Tapi kini permukaannya terasa hangat, seakan menyimpan api di dalamnya. Ia mengulurkan tangan ragu-ragu, namun seketika nyala lampu minyak meredup sendiri, meninggalkan ruangan dalam bayangan temaram. Dari luar, angin membawa suara gerimis, tapi entah mengapa Reyhan merasakan seolah ada bisikan yang masuk dari celah-celah papan rumahnya. Bukan suara jelas, hanya desis samar, namun cukup membuat bulu kuduknya berdiri. Reyhan. Suara itu begitu lembut, tapi jelas memanggil namanya. Reyhan memutar tubuhnya cepat, namun tak ada siapa-siapa di belakangnya. Saat kembali menoleh ke meja, boneka lilin itu kini berada lebih dekat ke tepi, padahal ia ingat benar meletakkannya di tengah. Pintu kamar Bu Marni berderit pelan, seperti ada yang menyentuhnya dari luar. Reyhan memberanikan diri membuka pintu itu, namun ibunya sedang terlelap, wajahnya pucat, napasnya berat seperti orang mimpi buruk. Saat Reyhan hendak menutup pintu, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Noda merah yang sama kini terlihat di bantal ibunya. Ia tersadar, entah apa yang keluar dari boneka itu, tapi rupanya mulai menjalar ke orang yang ia sayangi. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Reyhan tahu benda itu bukan sekedar hadiah. Sejak fajar, Reyhan tak henti menatap boneka lilin yang kini ia simpan di atas kain lusuh di sudut kamar. Noda merahnya sudah mengering, tapi aroma anyirnya tetap bertahan di udara. Ia tahu satu hal, jika dibiarkan, benda ini akan merenggut nyawa ibunya perlahan. Tujuannya jelas, ia harus menemukan cara untuk menghentikan kutukan itu. Namun pertanyaannya, bagaimana? Pagi itu ia pergi ke pasar, berharap bertemu kembali dengan nenek misterius yang memberikan boneka itu. Tapi jalan setapak yang kemarin ramai kini terasa asing. Orang-orang di pasar menatapnya aneh ketika ia bertanya tentang sosok perempuan renta berkerudung hitam. Di desa ini gak ada orang seperti itu, Nak. Jawab seorang pedagang ikan sambil menggeleng cepat seolah tak mau membicarakannya lebih lanjut. Bahkan ada yang buru-buru membereskan dagangannya saat mendengar pertanyaan Reyhan.
Kembali ke rumah, suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. Bu Marni duduk di dipan, matanya sayu, tangannya gemetar memegang cangkir teh. Entah kenapa badan ibu seperti dingin dari dalam, ucapnya pelan. Saat Rehan meraih tangannya, ia terperanjat. Urat nadi ibunya terasa berdenyut tak wajar, lambat sekali. Seolah waktu di tubuhnya melambat. Sekilas di kulit tangannya, Rehan melihat garis merah tipis membentuk pola yang menyerupai jahitan. Ia teringat boneka lilin itu. Garis merah pada tangan ibunya mirip retakan pada lilin yang ia lihat semalam. Seakan ada hubungan yang tak kasat mata antara keduanya. Menjelang senja, Rehan mencoba membakar boneka itu di tungku. Namun ketika api menyentuh permukaannya, nyala lilin justru padam sendiri, meninggalkan asap hitam pekat yang melingkar di udara. Dari dalam asap terdengar suara tawa lirih, begitu dekat di telinganya, membuat tulang punggungnya dingin. Rehan mundur, dadanya sesak. Ia sadar usahanya tak akan mudah. Setiap kali mencoba menyingkirkan boneka itu, sesuatu atau seseorang akan mencegahnya. Dan malam ini, ia akan mengetahui betapa kuatnya kekuatan yang melindungi kutukan itu. Malam turun dengan santai, seperti selimut gelap yang menutup langit. Angin bertiup dari arah hutan di belakang rumah, membawa aroma tanah basah dan bau anyir samar. Rehan duduk di dekat pintu. Matanya tak lepas dari boneka lilin yang kini ia taruh di dalam toples kaca. Ia berharap wadah itu bisa menahan pengaruhnya, setidaknya sampai ia menemukan cara untuk memusnahkannya. Namun tepat ketika jarum jam melewati angka 11, kaca toples itu mulai berembun dari dalam, padahal udara di ruangan dingin. Butilan cairan merah muncul di tubuh boneka, lalu menetes satu persatu meninggalkan noda di dasar toples. Tetesan itu terdengar jelas di telinga Rehan, lebih keras dari detak jam, lebih menusuk dari bisikan angin. Bu Marni yang sedang tidur tiba-tiba mengerang pelan. Napasnya tersengal, jemarinya mencengkram spray seakan menahan sakit. Rehan berlari menghampiri, memanggil ibunya, namun mata Bu Marni tetap terpejam. Di lehernya kini muncul garis merah tipis yang memanjang seperti torehan pisau halus. Panik, Rehan memeluk ibunya dan menoleh ke arah toples. Cairan merah yang tadinya sedikit kini mengalir lebih cepat, mengisi hampir setengah wadah. Lalu tanpa peringatan, kaca toples itu retak, diikuti suara berderak seperti sesuatu yang dipatahkan dari dalam. Retakan itu membentuk pola menyerupai tangan manusia mendorong dari sisi dalam. Rehan terbelalak, dan sebelum sempat bereaksi, kaca pecah, potongan-potongan kecilnya terlempar ke lantai. Boneka itu kini berdiri tegak di tengah tumpukan pecahan, meski tidak ada yang memegangnya. Lampu minyak berkelip, bayangan boneka memanjang di dinding hingga hampir menyentuh langit-langit. Dari arah bayangan itu muncul bentuk samar-samar, tinggi, kurus, dan berkepala bundar tanpa wajah. Napasnya berat, berirama seperti orang yang sedang tertawa tertahan. Rehan mundur, memeluk ibunya lebih erat. Tapi sosok itu tidak bergerak mendekat, justru berbalik, melangkah perlahan menuju pintu depan. Saat pintu terbuka tanpa disentuh, udara dingin menerobos masuk, dan suara nenek misterius terdengar dari luar. Sudah waktunya kau memilih Rehan, mau dia selamat atau kau ikut bersamanya.
Ucapan itu menggema di kepala Rehan, menusuk lebih dalam daripada udara malam yang membekukan tulang. Pintu depan masih terbuka, dan di luar hanya ada gelap pekat yang seolah menyedot cahaya dari dalam rumah. Rehan ingin mengejar suara itu, namun tubuhnya terasa berat, seperti ada tangan tak terlihat yang menahan langkahnya. Ia mencoba cara-cara logis. Pertama, ia membawa boneka lilin itu jauh ke tepi hutan dan menguburnya sedalam mungkin. Tanah yang lembab menutup seluruh permukaannya, dan Rehan berharap itu cukup. Namun, saat ia kembali ke rumah, boneka itu sudah duduk manis di kursi makan, menatapnya dengan mata yang tidak pernah ada sebelumnya. 2 titik hitam sebesar kelereng yang seperti menyerap pandangan siapapun yang melihatnya. Kedua, ia meminta bantuan Pak Surya, tetua kampung yang dikenal mengerti hal-hal gaib. Pak Surya membaca doa panjang sambil menaburkan garam keliling boneka. Untuk sesaat, rumah terasa lebih hangat. Tapi tiba-tiba, garam itu berubah warna menjadi merah tua, berbau amis, dan Pak Surya jatuh pingsan dengan wajah pucat pasi. Setelah sadar, ia menolak membantu lagi, hanya berpesan, "Anak muda, apapun itu sudah menandai keluargamu. Tidak semua kutukan bisa diusir." Hari berganti malam dan kondisi Bu Marni semakin memburuk. Tubuhnya dingin, kulitnya pucat seperti lilin, dan setiap kali Rehan mencoba membangunkannya, hanya terdengar bisikan lemah yang tak bisa dipahami. Sementara itu, boneka lilin kini mengeluarkan tetesan darah lebih deras, membentuk genangan kecil di lantai. Setiap tetesan yang jatuh, wajah ibunya makin pucat. Rehan mulai kehabisan akal. Semua cara yang ia pikirkan gagal total. Satu-satunya petunjuk hanyalah suara nenek misterius itu, yang tak muncul dari mana, menyuruhnya memilih. Tapi memilih apa? Apakah ia harus mengorbankan sesuatu atau seseorang? Malam kian larut. Rehan duduk di lantai, kepalanya tertunduk, tangannya memegang kepala. Dari sudut ruangan, boneka itu perlahan bergerak. Tidak banyak, hanya miring sedikit, tapi cukup untuk membuat Rehan yakin bahwa waktunya hampir habis. Dan di tengah keputusasaan itu, suara nenek itu kembali terdengar. Kali ini begitu dekat, seperti berbisik tepat di belakang telinganya. Bisikan itu bergema di rongga telinga Rehan, membuat bulu kuduknya meremang. Napasnya memburu, otaknya dipenuhi pertanyaan yang tak ada jawabannya. Siapa yang harus ia korbankan? Dan apakah ia sanggup melakukannya? Namun, waktu tidak memberinya ruang untuk ragu. Bu Marni kini terbaring dengan mata setengah terbuka. Bola matanya bergerak cepat seperti orang yang sedang bermimpi buruk. Setiap detik, kulitnya semakin pucat. Urat-urat di lehernya membiru, seakan darahnya ditarik keluar oleh sesuatu yang tak terlihat. Rehan memandang boneka lilin di sudut ruangan. Dari kepalanya, darah mengalir deras, jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Lantai kayu kini basah dan genangan merah itu bergerak. Bukan meresap, melainkan mengalir membentuk garis menuju tubuh Bu Marni. Sadar tak ada cara lain, Rehan mencengkeram boneka itu. Dingin menusuk telapak tangannya, tapi ia tak peduli. "Kalau ini soal nyawa," gumamnya, "aku yang akan menanggungnya." Begitu kata itu terucap, ruangan mendadak gelap gulita. Lampu minyak padam seketika. Udara berubah berat, dan dari balik kegelapan terdengar suara langkah perlahan. Sosok nenek misterius itu muncul. Kini jelas terlihat, kulitnya keriput, matanya putih seluruhnya,
dan di tangan kanannya tergenggam tongkat kayu hitam berukir simbol-simbol aneh. "Kau yakin?" tanyanya. Suaranya dalam, nyaris tanpa emosi. Reyhan menatap lurus. "Iya, asal ibu hidup, ambil saja nyawaku." Begitu kata itu terucap, ruangan mendadak gelap gulita. Lampu minyak padam seketika. Udara berubah berat, dan dari balik kegelapan terdengar suara langkah perlahan. Sosok nenek misterius itu muncul, kini jelas terlihat. Kulitnya keriput, matanya putih seluruhnya, dan di tangan kanannya tergenggam tongkat kayu hitam berukir simbol-simbol aneh. "Ingat anak muda, hutang nyawa tidak selalu dibayar di dunia ini." Dan dengan itu Reyhan ambruk, tak sadarkan diri di tengah lantai yang masih basah oleh darah boneka itu. Ketika Reyhan membuka mata, cahaya pagi menembus celah dinding papan. Udara di rumah terasa lebih hangat, seolah malam kelam itu hanya mimpi buruk. Ia mencoba bangkit, namun kepalanya berat dan tubuhnya seperti kehilangan sebagian tenaga. Matanya langsung mencari sosok yang paling ia khawatirkan. Di dipan, Bu Marni duduk bersandar, mengenakan selimut. Wajahnya segar dengan senyum hangat yang sudah lama tak ia lihat. "Nak, kau akhirnya bangun," ucapnya lembut. Suaranya tak lagi bergetar dan tatapannya penuh rasa syukur. Reyhan berusaha membalas senyuman itu, tapi perhatiannya tertarik ke sudut ruangan, tempat boneka lilin itu dulu berada. Yang tersisa kini hanyalah gumpalan lilin cair yang sudah mengeras di lantai, bercampur noda merah yang mengering seperti bekas luka lama. Namun, kelegaan itu tidak bertahan lama. Saat Reyhan mencoba berdiri, ia merasakan nyeri menusuk di dada. Tangannya refleks memegang bagian itu, dan jantungnya terhenti sejenak ketika menyadari ada bekas jahitan tipis memanjang dari tulang selangkah hingga perut. Jahitan itu terasa panas, seakan ada bara yang berdenyut di bawah kulit. Ia teringat bisikan terakhir sang nenek, "Hutang nyawa tidak selalu dibayar di dunia ini." Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Tapi Reyhan mulai merasakan sesuatu yang aneh. Kadang bayangannya di cermin bergerak sedikit lebih lambat daripada tubuhnya. Kadang di tengah malam ia mendengar suara detak jantung, bukan dari dalam tubuhnya, melainkan dari sudut gelap ruangan. Suatu sore, ketika ia sedang mengambil air di sumur, seorang anak kecil yang tak ia kenal berdiri di ujung jalan, menatapnya tanpa berkedip. Wajah anak itu pucat, matanya kosong, dan di tangannya tergenggam sebuah boneka, persis seperti boneka lilin yang pernah ia miliki. Anak itu tersenyum tipis, lalu berbalik dan menghilang di tikungan. Reyhan terdiam, nafasnya tercekak. Ia sadar, meski ibunya selamat, kutukan itu belum benar-benar berakhir. Yang berubah hanyalah siapa yang kini menjadi sasarannya. Malam itu, hujan turun deras, memukul atap seng dengan irama tak beraturan. Reyhan duduk di tepi ranjang, menatap pintu rumah yang sedikit terbuka. Udara dingin masuk, membawa aroma tanah basah bercampur sesuatu yang asing, bau lilin yang terbakar setengah. Bu Marni sudah terlelap, nafasnya teratur. Reyhan tak mau membangunkannya meski rasa gelisah mulai merayap dari ujung kaki hingga ke tengkuk. Ia mencoba memejamkan mata, tapi suara langkah kaki kecil di halaman membuatnya kembali terjaga. Perlahan, ia bangkit dan mengintip lewat celah jendela. Di bawah cahaya petir,
Ia melihat sosok anak kecil yang siang tadi berdiri di ujung jalan. Kali ini anak itu lebih dekat, berdiri tepat di depan pagar bambu rumah Reyhan. Boneka di tangannya tampak basah kuyup, tapi lilinnya tidak mencair, seakan hujan tak menyentuhnya. "Untukmu," suara anak itu lirih, tapi cukup jelas di tengah suara hujan. Reyhan mundur, dadanya berdebar. Pintu rumah tiba-tiba berderit terbuka lebih lebar, meski tak ada angin kencang. Anak itu melangkah masuk tanpa mengangkat kaki, seolah melayang di atas genangan air. Setiap langkahnya meninggalkan bekas lilin cair di lantai. Panasnya menguapkan air hujan menjadi asap tipis. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekak. Anak itu berhenti tepat di depannya, mengangkat boneka, lalu menempelkan ke dada Reyhan. "Hutang ini belum lunas," bisiknya, sebelum sosoknya mengabur bersama kilatan petir. Boneka itu kini berada di genggaman Reyhan, dingin tapi berdenyut seperti memiliki detak jantung sendiri. Saat ia menatap mata boneka tersebut, pantulan wajahnya terlihat pucat dan matanya tak lagi seperti miliknya.